Oke, jadi di konten kali ini gue akan membahas tentang beberapa handphone yang harga 2 jutaan yang sudah punya sistem AIS. Apa itu AIS? Yaitu Electronic Image Stabilization, yang fungsinya untuk menstabilkan gambar atau saat kalian mengambil gambar atau video supaya hasilnya itu tidak getar-getar atau tidak goncang-goncang, guys. Apa sih perbedaannya dengan OIS? AIS ini, kalau kalian belum tahu perbedaannya, kalian boleh banget nonton video gue yang kemarin. Dan untuk linknya gua taruh di deskripsi saja, guys. Oke, jadi ini ada beberapa daftar HP yang harga 2 jutaan yang sudah punya sistem AIS ya, yang akan gua bahas di konten kali ini. Oke, untuk daftar HP yang akan gua bahas kali ini, enggak semuanya harganya itu 2 juta, guys. Bisa dibilang harga ada yang harganya di bawah 2 juta dan ada juga harganya itu yang 2 juta lebih lah. Tapi dengan harga segitu ya, sudah ada fitur AIS, itu menurut gue sih lumayan banget sih, guys. Karena dulu itu kalau nggak salah itu HP kelas mid rank tuh harga kelas 5 juta ke atas itu baru sudah ada sistem AIS nya gitu. Oke, untuk HP yang pertama yang akan gue bahas kali ini yaitu Tecno Popal 5. Tecno Popal 5 ini yang menggunakan kamera utama 50 megapiksel dengan kamera depan 8 megapiksel. Tapi untuk keduanya, kamera depan maupun belakangnya ini mampu merekam di 2K 30 fps, guys. Dan untuk 1080p nya bisa ngerekam di 60 fps, anjay. Dan untuk mengaktifkan ultra steady atau ultra stabilnya itu, untuk mengaktifkan AIS ini cuma bisa di 1080p 30 fps dan lumayan sih. Oke, untuk kelebihannya dari Tecno Popal 5 ini ya, di sini untuk displaynya itu masih LCD IPS ya, tapi kelebihannya itu sudah 120 Hz. Dan untuk chipset yang digunakan itu lumayan sih, yaitu MediaTek Helio G99, dan sudah speakernya itu sudah stereo dan baterainya itu lumayan gede, itu 6000 mAh, guys. Untuk pengecasannya itu lumayan juga 45 watt. Dan lebih menariknya lagi, untuk Tecno Popal 5 ini dirilis di tahun 2023, sedangkan sekarang ini tahun 2024 ya, jadi umurnya itu enggak tua-tua amat ya, masih sekitar 1 tahunan, masih worth it lah untuk kalian beli di tahun 2024 ini, guys. Oke, untuk HP yang selanjutnya yang sudah punya fitur AIS tapi ini harganya di bawah 2 juta, guys. Ini menarik sekali. Ini harganya itu 1,5 lebih lah, kurang lebih segitu, guys. Tapi ini sudah punya sistem AIS dan ini dirilis di tahun 2024 ini, guys, yaitu Itel RS4, anjay. Itel RS4 ini ya dibekali dengan kamera utama yaitu 50 megapiksel dengan kamera depan 8 megapiksel, mampu merekam mentok di 2K 30 fps, guys. Dan bisa di 1080p 60 fps juga, dan untuk ultra steady untuk kestabilannya AIS nya bisa diaktifkan di 1080p 30 fps, baik itu kamera depan maupun kamera belakang, guys. Dan untuk Itel RS4 ini ya, ini terkenal banget untuk harganya murah tapi speknya melimpah gitu, guys. Dan untuk displaynya itu masih menggunakan LCD IPS tapi sudah 120 Hz, anjay. Dan untuk chipsetnya itu menggunakan MediaTek Helio G99 Ultimate juga, sama dengan Tecno Popal 5 tadi ya. Dan untuk baterainya ini agak lebih kecil dari, beda dikit sih menurut gua dari Tecno Popal 5 ya, yaitu 5000 mAh tapi dengan pengisian chargingnya itu 45 watt, guys. Ini untuk speakernya juga di sini ya, sudah stereo juga, guys. Dan untuk HP selanjutnya dengan harga 2 jutaan tapi sudah punya sistem AIS, dan HP ini menurut gua sih kalian sudah familiar lah dengan namanya, yaitu Infinix Note 30, cuy. Infinix Note 30 ini kalau nggak salah ini dirilis di tahun 2023 ya, gua lupa ingat lah. Tapi di sini untuk harganya itu 2 jutaan lebih ya, kurang lebih dikit lah. Oke. Dan ini sudah dilengkapi dengan fitur AIS juga, guys. Dan untuk Infinix Note 30 ini ya, ini untuk baterainya sih 5000 mAh dengan
pengecasannya 45 watt juga ya. Tapi untuk kamera utamanya ini lebih gede dari HP yang gua sebut tadi. Untuk kamera belakangnya itu 64 megapiksel dan sedangkan untuk kamera depannya itu 16 megapiksel. Ini juga mampu merekam mentok di 2K 30 fps, sedangkan untuk ultra stabilnya itu bisa diaktifkan di 1080p 30 fps, dan ini juga tersedia untuk 1080p 60 fps juga, tapi untuk ultra stabilnya nggak bisa aktif di 1080p 60 fps guys. Sama untuk kamera depannya juga bisa merekam mentok di 2K 30 fps ya, tapi untuk ultra stabilnya juga bisa diaktifkan untuk kamera depannya, tapi bisa diaktifkan di 1080p 30 fps nya guys. Dan untuk displaynya ini masih menggunakan LCD IPS tapi sudah 120 Hz, sedangkan untuk chipsetnya MediaTek Helio G99 ya. Ini sama untuk dengan HP yang gua sebut tadi guys. Untuk HP yang selanjutnya dengan harga 2 jutaan tapi sudah punya fitur AIS, tapi ini malah lebih mahal lagi dibandingkan dengan HP yang ketiga gue sebut tadi guys. Mungkin gak akan lengkap kalau tidak ada merek yang satu ini. Bisa jadi kalian fans boy atau fans girlnya HP ini guys, yaitu Samsung Galaxy M14 5G. Ini dirilis di tahun 2023, menurut gue sih masih worth it banget di tahun 2024 ini, dan kebanyakan reviewer HP ya. Untuk Samsung ini kalau dibandingkan dengan sekelasnya itu, ini kameranya itu luar biasa bagus, lebih bagus dari HP-HP yang lain guys. Ini menurut para reviewer ya. Dan untuk Samsung Galaxy M14 5G ini dibekali dengan kamera utama 50 megapiksel dan 13 megapiksel untuk kamera depannya. Dan hanya mentok bisa ngerekam video di 1080p 30 fps, yaitu kamera depan maupun kamera belakang. Dan untuk display dari Samsung Galaxy M14 5G ini masih menggunakan LCD PLS ya, tapi sudah 90 Hz ya. Dan untuk kelebihannya untuk Samsung Galaxy M14 5G ini, untuk perlindungannya itu menggunakan kaca Corning Gorilla Glass 5, itu sih kelebihannya. Untuk chipsetnya menggunakan Exynos 1330 ya. Dan di sini untuk baterainya lumayan gede, yaitu 6000 mAh ya, dengan pengisian 15 watt. Dan untuk HP selanjutnya dengan harga 2 jutaan tapi sudah punya fitur AIS, yaitu dari Infinix juga guys. Infinix Hot 40 Pro. Untuk Infinix Hot 40 Pro ini untuk kameranya sih lumayan overkill banget sih dari kelasnya ya. Ini menggunakan kamera utama yaitu 108 megapiksel anjay, dan untuk kamera depannya itu 32 megapiksel. Dan untuk kamera utama mampu merekam video di 2K 30 fps, tapi bisa diaktifkan untuk ultra steady-nya, ultra stabilnya itu di 1080p 30 fps. Sama dengan kamera depannya juga guys. Dan untuk Infinix Hot 40 Pro ini ya dirilis di tahun 2023 ya. Ini masih worth it digunakan menurut gua di tahun 2024 karena umurnya itu masih belum tua, masih muda banget ya. Dan untuk displaynya itu menggunakan LCD IPS tapi sudah 120 Hz, dan untuk chipsetnya menggunakan MediaTek Helio G99 guys. Dan di sini untuk speakernya itu sudah stereo, dan untuk baterainya itu lumayan sih, 5000 mAh dengan pengisian 33 watt guys. Oke, itu daftar HP dari kelas entry level ya, yang sudah punya sistem AIS untuk kalian yang pengen HP murah tapi sudah punya fitur AIS juga guys.